Halo semua, kami dari kelompok 6. Ini NPM dan nama kami. Nah, dalam video ini kami akan menceritakan 4 cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Simak video berikut ya. 1. Asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Berikut adalah asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Dikisahkan Eyang Jugo pernah datang ke Cina. Di sana ia pernah membantu janda yang sedang hamil. Ketika Eyang Jugo ingin kembali ke Pulau Jawa, ia ingin saat anak janda itu besar untuk datang ke Gunung Kawi. Nah, nama anak janda tersebut adalah Tamyang. Singkat cerita, pada tahun 40-an, datanglah Tamyang ke Gunung Kawi nih. Namun, ia hanya bisa melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah lama meninggal. Tamyang ingin membalas budi dengan cara merawat makam tersebut. Saat Tamyang membangun tempat doa dengan gaya Cina, malah banyak peziarah yang datang untuk mencari pesugihan. Miris ya. Namun, siapa sih Eyang Jugo? Dia adalah bayangkara terdekat Pangeran Diponegoro. Saat Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar Company, akhirnya yang juga mengasingkan diri ke Gunung Kawi. Di sana beliau berdakwah, mengajarkan warga Jawen, cara bercocok tanam, pengobatan, dan banyak lainnya. Jasa beliau sangat dihargai oleh masyarakat di sekitar. Di tempat itu selalu diadakan tahlil akbar dan upacara ritual lain, yang dipimpin oleh juru kunci makam dan dihadiri oleh para keturunan, murid, pengikut, dan peziarah lainnya. 2. Asal-usul Banyuwangi. Seorang raja mempunyai putra bernama Raden Banterang yang gemar berburu dan mempunyai istri cantik bernama Putri Surati. Putri Surati berjalan keluar istana dan terkejut karena bertemu kakak kandungnya bernama Rupaksa yang ingin mengajaknya balas dendam untuk membunuh Raden Banterang karena sudah membunuh ayah mereka. Tetapi Putri menolak dan membuat marah Rupaksa. Namun, Rupaksa tidak memaksa dan memberikan sebuah ikat kepala kepada Surti. Rupaksa pun menyuruhnya untuk simpan di bawah tempat tidurnya. Suatu hari saat Raden Banterang berada dalam hutan, ia dikejutkan dengan kedatangan kakak dari Surati yang berkata kalau Surati akan membunuhnya dengan bukti bahwa ia menyimpan ikat kepala itu di bawah tempat tidurnya. Dan lekaslah Raden ke istana dan membuktikan bahwa kakak Surati benar adanya. Karena takut nyawanya terancam, Raden mengajak Putri Surati ke sebuah sungai dan menanyakan apa yang telah diketahuinya pada Surati. Namun ia menganggap istrinya berbohong. Akhirnya dengan rasa kecewa, Putri Surati berkata bahwa jika nanti setelah kematiannya dan air sungai menjadi jernih dan berbau harum, berarti ia tidak bersalah dan tidak mempunyai niat untuk mencelakai Raden Banterang. Namun, jika air ini tetap keruh dan berbau busuk, berarti Surati memang bersalah. Raden Banterang tak peduli dan segera mengeluarkan keris dan menusuk pinggang istrinya. Bersama dengan itu, Surati pun terjatuh ke tengah sungai. Tidak lama setelah hanyutnya Surati, terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba terciumlah bau yang sangat harum di sekitar sungai. Airnya pun berubah menjadi sangat jernih, dan Raden Banterang gemetar melihat keajaiban tersebut. Melihat itu, Raden Banterang sangat menyesal dan meratapi kematian istrinya. Sejak itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa, disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. 3. Asal-usul kota Surabaya. Asal-usul nama Surabaya. Cerita rakyat Jawa Timur ini soal nama Surabaya yang berasal dari legenda terkenal, yaitu Sura dan Baya. Sura sendiri merupakan ikan hiu, dan Baya adalah buaya. Setiap hari, mereka berdua selalu bertarung memperebutkan daerah kekuasaannya. Hingga pada akhirnya mereka lelah. Sura memberikan pilihan kepada Baya. Jika daerah laut menjadi kekuasaannya, dan daratan menjadi milik Baya. Pada akhirnya, Baya setuju, dan lambat laut, Sura sendiri mengkhianati pilihan yang dibuat sendiri. Pertengkaran pun terjadi lagi, sehingga banyak warga yang tahu. Dengan begitu, mereka akhirnya memberikan nama daerah ini menjadi Surabaya. 4. Legenda Gunung Kelut. Cerita legenda Gunung Kelut dan Lembu Sura. Kerajaan Majapahit yang dipimpin Raja Brawijaya memiliki putri bernama Putri Dia Ayu Puspasari. Dikisahkan, raja ingin anaknya segera menikah, tetapi sang putri selalu menolak saat ingin dinikahkan. Kemudian sang raja mengatakan bahwa dirinya sudah semakin tua dan membuat sayembara untuk putrinya. Saat sayembara telah dilakukan, ada satu pria yang memenangkan sayembara itu. Tetapi sang putri tidak ingin menikah dengan pria berkepala banteng yang bisa disebut dengan Lembu Sura. Sang raja pun juga tidak ingin menikahkan anaknya dengan pria itu. Lalu, sang raja memerintahkan sang Lembu Sura membuat sumur. Kemudian si prajurit raja mendorong Lembu Sura ke sumur. Pada akhirnya,
sang lembu sura mengutuk sang raja. Hingga sampai sekarang jika Gunung Kelut meletus, warga menyimpulkan lembu sura sedang balas dendam.